Nah sekarang, entah sejak kapan, tapi kita hidup di zaman yang aneh. Zaman di mana kata cerai sudah tak lagi menakutkan. Zaman di mana banyak istri dengan mudah mengatakan, "Aku tidak tahan lagi. Aku mau menggugat." Ada yang mengatakannya dengan air mata, tapi ada juga yang mengucapkannya dengan kepala tegak, dengan kebanggaan yang entah datang dari mana. Padahal dulu kata cerai itu tabu. Ia adalah pilihan terakhir yang diselimuti rasa sakit, dipikirkan ribuan kali demi anak-anak, demi masa depan, demi hati kecil yang masih ingin mempertahankan rumah. Sekarang banyak yang menjadikannya jalan pertama. Sedikit masalah, sedikit beda pendapat, langsung menyiapkan berkas gugatan. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika mereka bangga bercerita di media sosial, menulis caption seolah kebebasan itu kemenangan. Padahal di balik semua itu, ada seorang anak yang mulai kehilangan arah. Anak kecil itu mungkin belum mengerti apa itu perceraian. Yang dia tahu hanyalah ayahnya tidak lagi pulang, ibunya tidak lagi tersenyum seperti dulu. Dan setiap malam, ia mendengar suara tangisan yang berusaha disembunyikan. Ia duduk di pojok kamarnya, memegang foto lama. Foto saat mereka bertiga masih tertawa bersama di taman. Lalu dia bertanya dalam hati kecilnya, "Apakah aku yang salah?" Tidak ada yang menjawab, karena ibunya sibuk mencari ketenangan baru, dan ayahnya sibuk mencari cara untuk hidup sendiri. Banyak istri hari ini lupa bahwa ketika mereka marah kepada suaminya, yang ikut hancur bukan hanya perasaan mereka, tapi juga jiwa anak yang mereka lahirkan bersama. Anak itu kehilangan dua hal sekaligus, ayah dan ibunya. Meski keduanya masih hidup, ya mungkin benar, banyak suami yang salah, banyak yang lalai, kasar, bahkan tidak bertanggung jawab. Tapi ketika seorang ibu memilih berpisah dengan kebanggaan, tanpa luka yang disadari, tanpa tangisan yang disembunyikan, maka di sanalah tragedi itu dimulai. Karena perceraian bukan hanya tentang dua orang dewasa yang tidak cocok, tapi tentang satu dunia kecil yang runtuh, dunia anak-anak. Coba lihat mereka. Anak-anak yang dulu ceria kini jadi pendiam, yang dulu penuh tawa kini takut bicara. Mereka kehilangan rasa aman, karena rumah yang dulu jadi tempat berlindung kini berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi. Mereka belajar menyembunyikan rasa sakit lebih cepat dari usia mereka. Belajar tersenyum saat teman-temannya bercerita tentang liburan keluarga. Padahal mereka hanya duduk sendiri di kamar, memegang boneka tua sambil menatap kosong. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa ayah dan ibu tidak seperti dulu? Kenapa aku harus memilih tinggal dengan siapa? Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu berat untuk usia sekecil itu. Yang paling ironis adalah, banyak istri yang bangga mengatakan, "Saya berani, saya mandiri, saya bisa hidup tanpa dia." Dan benar, mereka memang kuat. Tapi kekuatan sejati seorang ibu bukan diukur dari beraninya dia pergi, melainkan dari seberapa dalam kesabarannya menjaga yang tersisa. Karena menjadi ibu itu bukan hanya tentang melahirkan, tapi juga tentang menjaga dunia yang telah lahir dari rahimnya. Anak yang memerlukan keutuhan, meski hanya dalam bentuk doa dan kehangatan rumah. Sekarang, terlalu banyak anak yang kehilangan figur ayah, dan terlalu banyak ibu yang kehilangan kelembutan karena luka. Rumah tangga yang dulu penuh cinta berubah jadi tempat dingin tanpa arah. Mereka yang bercerai mungkin merasa lega sesaat, tapi di malam yang sunyi, ketika semua sudah tidur, ketika lampu kamar sudah padam, mereka akan menyadari bahwa kebanggaan itu tak pernah menghapus rasa sepi. Karena di balik setiap keputusan berpisah, selalu ada hati kecil yang remuk, hati seorang anak. Ada satu kisah nyata, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang setiap malam menulis surat untuk ayahnya. Surat itu tidak pernah dikirim karena ia tidak tahu alamat ayahnya sekarang di mana. Ia hanya menulis dengan pensil tumpul di buku catatannya. "Ayah, aku sudah juara kelas. Aku ingin ayah datang ke sekolahku." Setiap selesai menulis, ia lipat kertas itu dan simpan di bawah bantal. Ibunya tidak tahu. Karena setiap kali anak itu menatapnya dan bertanya, "Kapan ayah pulang?" Sang ibu hanya diam, menunduk, dan berkata, "Sudahlah, ayahmu sudah tidak peduli."
Padahal dalam hati kecilnya ia tahu bahwa anak itu masih berharap, dan harapan itulah yang setiap hari hancur perlahan. Perceraian memang sah di mata hukum, tapi di mata seorang anak, itu bencana yang tak bisa dihapus waktu. Ketika seorang istri menggugat cerai, mungkin ia merasa membebaskan diri dari beban, tapi pada saat yang sama, ia sedang membebani anaknya dengan luka yang tak terlihat. Luka yang mungkin tidak berdarah, tapi akan ia bawa sampai dewasa, dalam bentuk ketakutan mencintai, rasa tidak percaya pada pasangan, dan trauma yang diam tapi dalam. Boleh jadi suamimu salah, boleh jadi dia menyakitimu, mengabaikanmu, tidak menghargaimu. Tapi jika masih ada sedikit saja ruang untuk bicara, sedikit saja ruang untuk saling maaf, maka pertahankanlah. Bukan untuk dia tapi untuk anak-anakmu, karena mereka tidak butuh rumah besar, tidak butuh harta berlimpah. Yang mereka butuh hanyalah melihat ayah dan ibu masih duduk bersama, meski hanya sambil makan sederhana, tapi dengan senyum yang tulus. Zaman sekarang memang berubah. Kebahagiaan diukur dari self-love, padahal cinta sejati itu tidak egois. Cinta sejati itu bertahan, meski kadang harus menangis diam-diam, demi sesuatu yang lebih besar, demi anak-anak yang tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam luka. Dan untuk para ibu yang sekarang sedang berpikir untuk berpisah, tanyakan ini pada diri sendiri sebelum menandatangani berkas gugatan. Apakah aku melakukannya karena cinta sudah mati, atau karena amarah yang belum sembuh? Apakah aku ingin bahagia atau hanya ingin menang? Karena jika yang dicari adalah kemenangan, maka perceraian hanyalah kekalahan yang disamarkan. Kekalahan dari amarah, ego, dan kelelahan yang tidak pernah disembuhkan. Pada akhirnya, tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada suami yang sepenuhnya benar, dan tidak ada istri yang tanpa salah. Yang ada hanyalah dua orang yang belajar bertahan di tengah badai. Karena mereka tahu, di balik badai itu, ada pelangi kecil bernama anak. Mereka adalah alasan untuk tidak menyerah. Mereka adalah alasan mengapa cinta pantas diperjuangkan sekali lagi. Jadi, untuk setiap istri yang hari ini sedang bangga karena berhasil menggugat cerai, ingatlah, kamu memang bisa hidup tanpa suamimu, tapi anakmu mungkin tidak bisa hidup tanpa rumah yang utuh. Dan suatu hari nanti, ketika ia dewasa, ia mungkin tidak akan menyalahkanmu, tapi ia akan membawa luka itu dalam diam. Luka dari keputusan yang dulu kamu anggap kemenangan. Karena kadang, yang kita anggap kebebasan sebenarnya adalah kehancuran yang kita bungkus dengan kata bahagia.